Halo teman-teman, selamat datang di channel Slow Tips. Buat teman-teman Slow, aku berharap kalian tetap sehat selalu. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan di era gempuran cinta yang tak menentu. Dan juga aku berharap teman-teman Slow tak terjerumus di dalam lingkaran tangan yang dipenuhi oleh pelicin. Oke, di video kali ini aku akan menceritakan film yang berjudul The Great Shaman Gadoshim yang dirilis pada tahun 2021. Ladies and gentlemen, please enjoy this video. Let's get it and rumble. Ayo mau cerita nih, langsung bahas film aja, rasa suwe-suwe. Cerita dimulai memperlihatkan seorang siswi SMA yang bernama Gadoshim. Diketahui dirinya tumbuh menjadi remaja yang cantik dan di saat itu Doshim sedang mengunjungi makam neneknya. Di sisi lain, Doshim memiliki kemampuan spesial yaitu dapat melihat arwah. Namun dirinya enggan mengakui jika kemampuannya adalah sebuah kutukan. Dan hal itu terjadi di saat 10 tahun yang lalu. Yang dimana Doshim yang masih kecil sering bersama neneknya bernama Miyoshim. Diketahui Miyoshim merupakan cenayang hebat di saat mudanya dulu. Di sisi lain terlihat seorang murid SMA bernama Hyunsu yang berada di atap sebuah gedung. Pada saat itu Hyunsu ingin mengakhiri hidupnya karena ternyata Hyunsu telah dirasuki oleh arwah jahat yang selalu mengincar murid dengan nilai buruk di sekolahnya. Dan Miyoshim dan Doshim tak sengaja melihat kejadian yang dialami oleh Hyunsu. Sontak mereka terlibat dan berusaha untuk menyelamatkannya. Kemudian Hyunsu tersadar di saat mendengar suara panggilan di ponselnya. Sontak Hyunsu ketakutan karena mengetahui dirinya sudah berada di atas gedung. Di sisi lain, ibunya yang menelepon Hyunsu tak mendapatkan respon jawaban dari putranya. Di sini ibunya tak menyadari jika putranya berada tepat di atasnya. Hingga akhirnya ibunya baru menyadari keberadaan Hyunsu. Sontak ibunya langsung terkejut dan berteriak histeris. Sementara itu Miyoshim yang sudah tua merasa tak cukup tenaga untuk menaiki tangga yang terlalu tinggi. Karena merasa tak sanggup, Miyoshim segera mewariskan kekuatan supranaturalnya kepada cucunya yaitu Doshim. Awalnya Doshim menolak menjadi pewaris kekuatan neneknya untuk menjadi seorang cenayang. Namun di sini neneknya meyakinkan jika hanya Doshim yang bisa menghabisi arwah jahat dan menyelamatkan Hyunsu di waktu itu. Hingga akhirnya Doshim menerima kekuatan tersebut. Kemudian neneknya memberikan sebuah mantra dan pada akhirnya Doshim memberanikan diri untuk naik ke atap gedung. Kemudian terlihat Hyunsu yang masih dikuasai oleh arwah jahat. Ketika Doshim tiba di sana, roh jahat itu terkejut karena dia mengira Miyoshim yang akan melawannya. Namun yang datang hanya seorang anak kecil. Sontak arwah jahat itu terlihat meremehkan Doshim. Kemudian Doshim mencoba menggunakan mantra tersebut untuk melawan arwah jahat. Namun usahanya masih gagal karena kekuatannya belum sempurna. 여자심! 뭐야? 분명히 맞는데. Kemudian arwah jahat itu memperingatkan Doshim jika di masa depan arwah jahat itu akan selalu ada karena kutukannya belum dimusnahkan dan akan selalu mencari mangsa. Hingga akhirnya Hyunsu harus berakhir dengan naas. Selang beberapa waktu, ambulan dan polisi datang untuk mengevakuasi Hyunsu yang meninggoy. Di sisi lain, arwah jahat itu tak dapat keluar dari tubuh Hyunsu karena ternyata efek mantra yang dilemparkan oleh Doshim sebelumnya. Hingga akhirnya Miyoshim menggunakan sisa tenaganya untuk menangkap arwah jahat itu dan menyegel dalam kantong keramat dengan mantra khusus. Setelah itu arwah Hyunsu dapat keluar dari tubuhnya. Kemudian Miyoshim menyarankan agar Hyunsu berpamitan kepada ibunya agar arwah Hyunsu bisa tenang. Namun tiba-tiba seseorang datang dan menusuk Miyoshim dari belakang dan langsung kabur dari sana. Di sisi lain, Doshim yang mendengar teriakan neneknya langsung menghampirinya. Namun sayangnya Miyoshim tak bisa diselamatkan dan arwah jahat itu terlepas dari kantong keramat Miyoshim. Di akhir hayatnya, Miyoshim mengakui kesalahannya karena membiarkan arwah jahat lepas. Kemudian arwah Miyoshim keluar untuk berpamitan kepada Doshim. Dan Miyoshim juga berpesan jika dirinya akan terus melindungi Doshim. Hingga di masa sekarang, Doshim harus menghadapi tugas yang berat.
Dan diketahui dirinya tinggal bersama ibunya yang juga seorang cenayang. Namun ibunya memanfaatkan kekuatan Dosim karena kekuatan ibunya sangatlah lemah. Kemudian diketahui jika hari ini Dosim baru pindah ke sekolah SMA Songjung. Namun di hari pertama sekolah masuk, Dosim harus terlambat karena Dosim harus membantu ibunya bekerja untuk menghilangkan roh jahat di rumah kliennya. Sementara di SMA Songjung terlihat seorang siswa bernama Naosu yang merupakan murid terbaik di sekolah itu. Diketahui di SMA Songjung mengalami kejadian aneh dan menyebar sebuah rumor jika sekolah tersebut mendapat sebuah kutukan. Dan benar saja, tak lama setelah itu terdengar kabar jika seorang murid dari kelas lain harus mengakhiri hidupnya. Dan murid tersebut ternyata yang mendapat nilai terburuk di semester ini. Dan Wushu menyadari ada yang janggal dengan peristiwa tersebut. Selang beberapa waktu, Dosim kemudian datang ke sekolah dengan wajah sedikit babak belur karena kejadian sebelumnya. Kemudian Dosim memperkenalkan diri di depan teman-teman barunya. Di sini, Dosim juga menyadari jika terjadi hal aneh di sekolah ini dan langsung menatap ke arah Wushu. Dan benar saja, di saat itu Dosim bertemu dengan teman kelasnya, yaitu Sujung. Kemudian Sujung mengatakan jika kematian murid sebelumnya bukanlah peristiwa yang mengejutkan dan sudah menjadi hal biasa di sekolah mereka. Bahkan Sujung memperingatkan Dosim untuk tak macam-macam di sekolah ini dan harus tunduk kepadanya. Karena diketahui Sujung merupakan siswi yang berkuasa di sekolah tersebut. Namun di sini Dosim tak menghiraukan peringatan itu dan lalu pergi dari sana. Setelah pulang sekolah, Dosim menceritakan apa yang terjadi di sekolah kepada ibunya. Ibunya tak terkejut karena sudah mengetahui semuanya. Ibunya juga menasehati Dosim jika dirinya tak bisa terus menyembunyikan kemampuannya melihat arwah, dan alasan Dosim menyembunyikannya karena Dosim ingin menjalani kehidupan normal seperti anak-anak yang lain. Diketahui semasa kecil, Dosim sering dirudung dan dijauhi karena keluarganya adalah cenayang. Dan sekarang, Dosim ingin menghindari hal itu terjadi lagi di sekolah barunya. Di saat malam hari, arwah Yunsu tiba-tiba kembali muncul di hadapan Dosim. Yunsu selalu mengikuti Dosim karena ingin bertemu dengan ibunya. Namun karena arwah tak bisa mengingat apapun setelah kematiannya, dia merasa bingung dan kehilangan arah. Yunsu bahkan pernah merasuki tubuh seorang pria untuk menyerang ibunya Dosim karena merasa frustasi. Hingga akhirnya Dosim berjanji akan membantunya bertemu dengan ibunya, asalkan Yunsu mau bekerja sama dengannya. Di sisi lain, Wushu, murid terbaik di sekolah, sama sekali tak percaya dengan hal mistis. Ketika dia melihat Dosim di sekolah, dia meminta Dosim untuk meramal kecocokannya dengan Seongjung, seorang murid perempuan yang disukainya. Namun, Dosim teringat akan ejekan dan hinaan teman-temannya selama ini, yang selalu menyebut hal buruk tentangnya. Karena tertekan, Dosim akhirnya berteriak di tengah kelas dan menarik perhatian semua murid. Namun tiba-tiba Wushu langsung memeluk Dosim di hadapan teman sekelasnya. Di sisi lain, Dosim menyadari jika neneknya telah merasuki tubuh Wushu. Setelah sekian lama tak bertemu, di sini neneknya datang untuk menyemangati Dosim agar tetap kuat. Hingga kemudian, Dosim pun teringat pesan neneknya jika dia harus melindungi dirinya sendiri sampai umur 18 tahun. Jika berhasil, Dosim akan bisa menjalani kehidupan normal dan kekuatannya sebagai cenayang akan hilang. Namun untuk saat ini dia memiliki misi dari neneknya, yaitu memusnahkan arwah jahat yang berkeliaran di sekolah. Kemudian neneknya pergi dan Wushu kembali tersadar. Sontak semua yang ada di kelas terlihat heboh dengan kedekatan mereka berdua. Di sisi lain, Sujung mulai merasa cemburu karena Dosim sering dekat dengan Wushu. Dia pun mencari-cari kelemahan Dosim. Hingga Sujung menemukan jika ibu Dosim adalah seorang cenayang dan mengancam akan menyebarkan rumor tersebut jika Dosim terus berdekatan dengan Wushu. Di keesokan harinya, Dosim mencoba menjauhi Wushu demi menghindari masalah yang ditimbulkan oleh Sujung. Namun di saat malam hari, Wushu merasa tak tenang memikirkan sahabatnya Ilnam yang terlihat tak serius dalam mengerjakan ujian. Wushu sangat khawatir jika Ilnam mendapat nilai terburuk dan arwah jahat akan memburunya. Hingga akhirnya Wushu menghubungi Dosim untuk meminta bantuan. Meskipun masih teringat ancaman Sujung, Dosim tak bisa membiarkan temannya dalam bahaya. Dia pun memutuskan untuk membantu Wushu. Tak lama setelah itu, para murid di sekolah mulai membicarakan rumor yang disebarkan oleh Sujung
jika ibu Dosim adalah seorang cenayang. Dosim merasa kecewa karena rahasia yang selama ini dia sembunyikan akhirnya terbongkar. Sementara itu hasil ujian diumumkan dan ternyata Ilnam mendapat nilai terburuk. Wushu sangat kecewa, namun Ilnam tak peduli karena dia memang tak percaya dengan hal-hal mistis. Di lapangan basket, Wushu dan Ilnam berdebat mengenai nilai ujian Ilnam yang rendah. Namun tiba-tiba arwah jahat yang dikendalikan oleh kepala sekolah muncul dan mulai mengejar Ilnam. Wushu dan Ilnam berusaha melarikan diri, sementara Dosim datang untuk melindungi mereka. Dosim berusaha melindungi Wushu dan Ilnam dari serangan arwah jahat yang dikendalikan oleh kepala sekolah. Meski awalnya terpojok, Dosim mulai menggunakan kekuatannya sebagai cenayang untuk memanggil arwah-arwah yang lain untuk membantunya melawan arwah jahat. Bersama-sama, mereka berhasil mengalahkan arwah jahat itu sementara Wushu dan Ilnam berhasil melarikan diri. Setelah pertarungan itu, mereka memutuskan untuk bersembunyi di rumah Dosim. Di sini, ibu Dosim menjelaskan jika arwah jahat di sekolah memiliki tujuan tertentu dan tak ingin menghabisi murid-murid memiliki nilai tinggi. Dengan cara kejam ini dapat menaikkan reputasi sekolah dengan menyingkirkan murid-murid bodoh. Sekolah tersebut diharapkan hanya akan dihuni oleh murid-murid cerdas, sehingga status sekolah akan meningkat. Dan sang kepala sekolah yang akan bertanggung jawab atas semua ini, menggunakan arwah jahat sebagai alat untuk mencapai tujuannya. Namun tak lama kemudian lampu di rumah mulai berkedip. Dari luar, arwah jahat sudah berada di gerbang rumah Dosim. Dan kepala sekolah juga ada di sana. Dan sebelum arwah jahat bisa masuk ke rumah, kepala sekolah mengurungnya kembali ke dalam kantong keramat. Kepala sekolah tak ingin mengambil resiko membiarkan arwah itu pergi terlalu jauh dari lingkungan sekolah. Dari kejauhan, Yunsu melihat peristiwa itu dan mulai merasakan ada sesuatu yang aneh dengan kepala sekolah. Di sisi lain, Ilnam mulai merasa semakin bingung dengan semua yang terjadi, terutama ketika Dosim tiba-tiba mengetahui detail rahasia meninggal ayahnya. Ayah Ilnam meninggal ketika dia masih kecil, di saat menyelamatkan Ilnam yang hampir tenggelam di saat liburan keluarga. Mendengar hal itu, Ilnam mulai merasa sangat sedih dan akhirnya menangis. Dia tak menyangka jika Dosim bisa mengetahui semua rahasia masa kecilnya. Sementara itu, orang tua Wushu tiba di rumah Dosim dengan mobil beserta sopir pribadi mereka. Ibunya Wushu turun dari mobil dan mendekati Dosim dan Ilnam. Di saat ibunya Dosim hendak menyapa, dirinya langsung ditampar oleh ibunya Wushu. Rupanya, Wushu dilaporkan bolos sekolah dan pulang terlambat. Orang tua Wushu juga marah karena mereka menganggap Dosim dan Ilnam memberi pengaruh buruk kepada Wushu, bahkan menyebabkan Wushu membolos. Dalam perjalanan pulang, Wushu bertengkar dengan orang tuanya di dalam mobil. Ayahnya menolak keras persahabatan Wushu dengan Ilnam karena Ilnam dianggap sebagai murid terbodoh di sekolah. Mereka bahkan memiliki rekaman video yang menunjukkan Wushu sedang bersama Ilnam dan Dosim. Inilah alasan mengapa ibunya Wushu begitu marah. Di tempat lain, Ilnam yang sedang berada di rumah membantu ibunya di kedai. Tiba-tiba dia diserang oleh arwah jahat yang kembali merasuki tubuhnya. Dosim yang sedang mempelajari peninggalan nenek moyangnya berupa sebuah kapak keramat merasakan adanya bahaya yang mengincar Ilnam. Dia pun segera pergi ke tempat Ilnam untuk menolongnya. Arwah jahat yang sudah merasuki tubuh Ilnam mulai bertindak brutal. Dosim datang tepat waktu dan segera menggunakan kapak keramat nenek moyangnya untuk mencoba mengusir arwah tersebut. Namun arwah jahat itu sangat kuat dan kali ini Dosim harus berhadapan dengan kekuatan penuh dari arwah yang dikuasai oleh kepala sekolah. Dalam pertarungan tersebut, Dosim terdesak. Arwah jahat itu terus menyerang tanpa ampun. Di tengah keputusasaannya, tiba-tiba Wushu datang membantu. Meski awalnya Wushu tak percaya dengan hal-hal mistis, dia sudah mulai terbiasa melihat arwah sejak mendapatkan mata batin dari Dosim. Bersama-sama, mereka berdua berusaha melawan arwah jahat yang semakin ganas. Di saat pertarungan semakin memanas, rahasia besar akhirnya terungkap. Karena ternyata kepala sekolah yang selama ini mengendalikan arwah jahat untuk menciptakan kekuatan dan meningkatkan reputasi sekolah. Dia percaya jika hanya murid-murid pintar yang layak bertahan. Sementara yang bodoh harus disingkirkan dengan cara apapun, bahkan dengan kematian. Setelah itu, arwah jahat melompat dari jendela untuk melarikan diri. Mereka berdua segera mengejar arwah tersebut. Setelah memeriksa denyut nadi Ilnam, ternyata jantungnya masih berdetak.
Yang berarti Ilnam masih bisa diselamatkan jika ditangani dengan cepat. Tak lama kemudian, Yunsu datang dan menyarankan Dosim untuk membawa Ilnam ke rumah sakit dalam waktu 5 menit. Karena jika terlambat, arwah Ilnam akan terpisah dari tubuhnya selamanya. Dan Ilnam bisa meninggoy. Kemudian Dosim mendapatkan ide untuk meminta Yunsu merasuki tubuh Ilnam dan membawanya ke rumah sakit dengan cepat. Awalnya Yunsu ragu, tetapi setelah dibujuk dia setuju dan mulai memasuki tubuh Ilnam. Terlihat Yunsu langsung menggunakan motor secepat mungkin untuk membawa tubuh Ilnam ke rumah sakit. Setibanya di rumah sakit, terlihat tubuh Ilnam yang dirasuki Yunsu dengan keadaan terluka dan berjalan dengan polos melewati para perawat dan dokter. Kemudian arwah Yunsu keluar dari tubuh Ilnam dan tim medis segera merawat Ilnam yang terluka parah. Setelah Ilnam berhasil diselamatkan, Dosim dan Wushu tiba di rumah sakit sebagai perwakilan. Kemudian, Wushu terlihat sudah muak dengan arwah jahat yang telah menghabisi banyak siswa tak bersalah, termasuk hampir menghabisi sahabatnya sendiri, yaitu Ilnam. Dia mengajak Dosim untuk bertekad memusnahkan arwah jahat tersebut. Akan tetapi, cerita pun berlanjut ke part 2. Selalu ditunggu ya teman-teman, dan jangan lupa bunyikan notifikasinya agar kalian tak ketinggalan dengan episode selanjutnya. Kalau begitu, sampai jumpa di video berikutnya.